Selamat malam pemirsa, Anda bergabung dalam Adena News bersama saya Adena Siwudin. Kali ini saya akan membedah lagi terkait bahasa Indramayu. Video sebelumnya banyak warga Indramayu yang berkomentar bahwa pernyataan dari Teh Afi itu kurang tepat. Dan sekarang saya mau mengundang salah satu teman yaitu dari Indramayu itu sendiri. Jadi kita sekarang membahas Indramayu, bahasa Indramayu dari sudut pandang orang Indramayunya langsung. Oke, gak usah berlama-lama, kita undang sekarang Kang Amri. Kamu, Bah. Hey, what's up, guys? what's up? How are you? Oh, fine, thank you. And about you? I'm fine, I'm good. It's been a long time ago, right? Yes, yeah, we've been. It's been a long time we didn't meet, right? Yeah, because pandemic COVID-19 and everything. So, hari ini gue mau bertanya nih sama Anda sebagai Oh, iya, orang sure. Indramayu. Jadi kemarin tuh gue bikin video terkait bahasa Indramayu, tapi ternyata tidak tepat gitu. Tidak tepat. Mm-mm. Jadi menurut narasumber gue yang sebelumnya, bahasa Indramayu itu ada menggunakan kata o gitu, yaitu siro gitu kan. Dan itu banyak dikomen sama teman-teman di YouTube. Nah, sebetulnya apakah betul ada kata siro di bahasa Indramayu? Oke, terima kasih. Sebenarnya penggunaan kata "oh" ya dalam bahasa Indramayu itu sebenarnya tidak ada sih, karena saya juga selama waktu dari masih kecil sampai hingga tumbuh dewasa belum pernah mendengar kata "oh" ya, terutama mungkin di Jawa Indramayu sama Cirebon gitu. Mungkin yang pakai "oh" itu adalah wilayah tengah atau timur kali ya, yang mereka pakai "oh". Tapi kalau di Indramayu sendiri Jawanya pakai "a". Biasa aja, maksudnya pakai biasa aja gitu. A. Mm-mm. Aja, sira, kita, seperti itu. Oke, dan tapi ada juga yang berkomentar bahwa memang ada sih yang pakai o siro gitu, tapi di salah satu wilayah di Indramayu, yaitu di Kerangkeng. Kerangkeng gitu kalau Oh, nggak salah. Kerangkeng, iya tahu sih. Oh, Itu iya. wilayah dekat Karangampel ya. Oh. Itu perbatasan dengan Cirebon. Cuman eh, kayaknya belum pernah denger juga sih. Soalnya kan dia juga perbatasan juga sama Cirebon. Cirebon juga pakai bahasa Jawanya sama juga gitu. Pakai A juga gitu. Misalnya aja, sira, kita, mendi dan lain-lain gitu. Tidak pakai O gitu loh. Masih standar A lah gitu. Oke, jadi simpulannya adalah memang tidak ada penggunaan kata siro di bahasa Indramayu, guys. Dan kemudian gue itu sempat nanya juga sama si Teh Afi bahwa ada perbedaan bahasa Indramayu dengan Cirebon dari intonasinya. Nah, hal ini diakibatkan oleh landscape atau lingkungan yang berasal dari pantai-pantai gitu, terdiri dari pantai-pantai gitu, guys. Jadi katanya tuh karena pantai itu ada dulu ombaknya, jadi si intonasinya jadi tinggi gitu. Apakah betul demikian, Kang Amri? Sebenarnya ini kurang itu juga ya, kurang tahu apakah perbedaan apa sih namanya intonasi karena wilayah laut. Tapi maksudnya laut yang di mana nih? Soalnya dua-duanya juga punya laut, Indramayu punya laut, Cirebon juga sebenarnya punya laut juga gitu loh. Karena semuanya sama aja gitu loh. Jadi kecuali, dan kayaknya kalau untuk tadi apa intonasi kenapa? Jadi Tinggi. intonasinya itu lebih tinggi daripada orang-orang Cirebon gitu. Intonasinya lebih tinggi daripada orang-orang Cirebon. Itu seperti apa ya? Kayak tinggi. Jadi dia pakai high pitch gitu ya. Kayak Maksudnya lebih barbar gitu. falset gitu loh. Atau gimana sih? Jadi Sira. bukan gitu loh. Aduh, jadi nggak serius nih. Jadi lebih tinggi nadanya tuh, lebih ngegas gitu. Lebih tinggi, Lebih ngegas. lalu lebih ngegas. Kayaknya iya sih kalau lebih ngegas ya. Tapi kurang spesifik maksudnya yang seperti apa gitu ngegasnya gitu. Cuman kalau misalkan secara intonasi itu, kalau secara logat emang mungkin rada berbeda ya. Kalau misalkan Cirebon tuh dia lebih mungkin lebih biasa aja kali ya. Cirebon Jawanya tuh iya Jemongkon gitu. Tapi kalau misalkan Indramayu emang mungkin kategori nadanya lebih tinggi tuh dia ada logat tersendiri gitu loh.
Jadi ngomongnya tuh ada wah kayak ada tambahan kayak ya aja aja mangkonon gitu kayak gitu loh. Jadi ada bahasa yang kayak gitu aja. Sudah kok aja mangkonon ya aja. Jadi ada logat-logat yang seperti itu gitu. Emang kayaknya itu yang membedakan antara bahasa Jawa, Indramayu dan Cirebon gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan di Indramayu itu lebih berliuk-liuk nadanya. Ya isu kita kempeli bayu gitu kayak gitu tuh. Jadi kita tempeli bayu bocakan kah di Bangor aja anaknya ku nendangi titik anaknya kita aja. Kira kudu kayak gitu jadi lebih ke sana gitu loh. Jadi tapi kalau Cirebon kayaknya nggak seperti itu sih, lebih Halus. iya lebih nggak halus juga tapi biasa aja, tidak berlikuk-likuk gitu logatnya. Tidak berliuk-liuk. Iya, sedangkan sebenarnya untuk logat Jawa Indramayu saja aku kurang bisa gitu loh karena gue udah terkontaminasi sama Jaksel gitu. Iya, terkontaminasi sama Jaksel gitu. Jadi Jawa Indramayu tapi logatnya logat Jaksel gitu loh, bro. Jadi kalau ngobrol juga kayak gini, Sira baru tak beli gitu loh. Lu tahu nggak gitu loh. Jadi lu tahu nggak Sira baru tak beli gitu loh. Jadi udah pakai logatnya logat Jaksel bukan logat Indramayu lagi bro. Jadi udah ada akulturasi ya. Ya dari situ beda. Jadi untuk memahami logat Indramayu pun mempraktekannya mungkin itu harus butuh latihan juga gitu. Karena emang orang asli yang udah tinggal di sana dan dari kecil sampai dewasa di sana terus gitu loh, yang tahu logatnya gitu loh. Logat Indramayu asli gitu. Oke. Dan berarti menurut Anda apa sih perbedaan yang paling kentara antara dua bahasa tersebut? Antara Cirebon dengan Indramayu? Cirebon sama Indramayu secara garis umum ya itu nggak beda jauh gitu loh. Jawanya gitu ya, Jawa Cirebon sama Jawa Indramayu. Cuman ada beberapa kata gitu yang emang dia ada lebih mungkin orang Indramayu itu lebih apa ya? Dia lebih agamis daripada orang Cirebon. Agamis? Iya, karena kenapa? Karena dalam pembacaannya itu mereka menggunakan kaidah tajwid. Orang Indramayu lebih menerapkan ikhfa. Karena kenapa? Iza kana nun mati bertemu dengan huruf 13 itu 13 huruf ikhfa, maka akan bertemu dengan ang gitu loh. Contohnya apa? Bensin itu orang Indramayu bisa ngomong apa? Bensin gitu. Misalkan juga kayak pensil, apa coba jadinya? Pensil. Nah itu. Dan ini menjadi ciri khas. Oh nih orang Indramayu nih. Karena ada kasus di mana teman gua ya yang orang Indramayu ketika minjem pensil ke temennya kayak gitu, nyelang pensil itu langsung wah ini orang Indramayu pensil gitu ya, pengen ngisi bensin. Nah kayak gitu itu yang menjadi ciri khas Jawanya Indramayu gitu loh bro. Gitu. Sedangkan di Cirebon nggak pakai gitu ya? Kayaknya enggak deh kan. Sejauh yang gue tahu sih, gue punya teman Cirebon, mereka nggak pakai ikhfa gitu kaidah tajwid, karena yang menerapkan kaidah tajwid hanya dari Jawa Indramayu saja. Seperti itu. Jadi sekarang ketahuan ya guys, ciri khas dari Indramayu itu ternyata ada angnya itu ditekan gitu ya? Iya betul. Iya itu yang pensil. Yang pensil lega gitu gue. Ayo gak ngisi bensin gitu. Jadi ada yang kayaknya oh itu cuman Jawa Indramayu nih yang bisa gitu loh. Dan itu yang menjadi keunikan kita gitu loh. Jawanya gitu loh. Berbeda. Makanya tidak bisa disamakan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain gitu. Karena ini udah beda jauh gitu. Kita juga nggak tahu Jawanya di Jawa mana gitu loh. Berbeda. Karena ketika saya sendiri mendengar orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur berbicara, tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Kita beli weruh. Ya kan mau ngomong apa kita beli weruh yakin. Pusung. Oke, maka dari itu memang Indramayu itu beda banget ya bahasanya dengan Jawa-Jawa lain. Tapi apa ada nggak sih beberapa kata yang mungkin sama gitu dengan Jawa lain? Apa ya? Yes, kalau misalkan sama sih perubahan sih. Kayak misalkan jangan ya. Jangan itu kan kalau di kita aja, tapi kalau di mereka ojo. Ojo apa ya? Misalkan dari lagu itu apa sih?
Ojo kelalen. Ojo kelalen. Mungkin kelalen itu sama kali ya. Kelalen kalau di sana Jawa itu pakai apa? Lupa tuh kelalen. Soalnya kita juga kelalen gitu sama. Iya. Kelalen, orakelinga gitu. Orakelinga. Dolanan kan? Dolanan masih sama main gitu. Cuman mungkin nih secara yang garis kata-kata yang aja jadi ojo gitu-gitu itu yang berbeda gitu. Tapi tetap ketika kita mendengar gitu loh aja percakapan dari orang Jawa Tengah, Jawa Timur itu kita tidak mengerti gitu. Tidak mengerti. Jadi saya sebagai warga Indramayu kadang juga bingung gitu. Ini bagaimana nih mentranslate-nya gitu. Saya ngaku ngomong bisa bahasa Jawa tapi tidak mengerti orang Jawa aslinya berbicara seperti apa gitu loh. Gitu. Secara geografis sendiri kan Indramayu masih di Jawa Barat. Betul. Jadi kita tuh sebenarnya Jawa yang membingungkan, tidak menggunakan bahasa Jawa tapi di wilayah Sunda seperti itu kan. Di wilayah Sunda jadi kayak sendiri. Di wilayah Jawa Barat itu yang menggunakan bahasa Jawa itu cuman Cirebon dan Indramayu. Sisanya Kuningan, Majalengka pun mereka menggunakan bahasa Sunda. Itu kan rata-rata ya, kita ngomongin mayoritas di sini, kita ngomongin mayoritas gitu loh. Dikelilingi Indramayu aja Subang udah pakai bahasa Sunda. Banten juga ada katanya. Banten pakai bahasa Jawa Banten. Sire, jadi sire. Iya nggak sih sire nggak sih guys? Aduh, saya kurang Tolong tahu. komen ya kalau orang Banten nonton. siap. Wah ya itu mungkin dari itu ya apa sih dari Jawa Barat A terus ke sini I U E O E gitu. Oh nanti ada lagi itu Siru. Pokoknya mah intinya mah Siri. intinya mah Indonesia. Kinti loh. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Kayaknya ini vlognya sudah tidak sehat guys. Iya, ini nanti masukin parental advisory ya. Eksplisit. Iya. Oke dan cukup ya segitu guys. Nanti kalau misalkan kalian suka dengan percakapan seperti ini, kita nanti bikin lagi. Oke, I think that's all from us. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye bye.